Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 22. Demikian, LAI memberi judul Nyanyian Syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan berguncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatannya lah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan padaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalasku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan. Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku.
Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud dikenal sebagai Raja Pemuji. Ya, segala yang dialami Daud menjadi syair-syair nyanyian yang indah. Dari nyanyian yang kita baca pada hari ini, kita bisa melihat atau belajar 3 hal. Yang pertama, sungguh Daud dalam segala hal mengandalkan Tuhan, termasuk saat-saat dia mengalami kesesakan, pergumulan, menghadapi musuh yang tidak mudah. Tuhan adalah sandarannya, dan hanya pada Tuhan dia berseru dan memohon. Yang kedua, bagi Daud, orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti harus menjaga hidupnya sedemikian rupa, hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketaatan pada Tuhan. Demikianlah Daud terus berusaha hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan. Yang ketiga,
dari apa yang dilakukan Daud. Daud akhirnya melihat sendiri bagaimana Tuhan berkarya, menolong, melepaskannya, memberkatinya dengan luar biasa, sehingga ia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Di atas semua itu, Tuhanlah yang dimuliakan, seru Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya nyanyian Daud juga menjadi nyanyian persiarahan hidup yang kita jalani. Kiranya di tengah segala apapun yang kita hadapi, kita terus mengandalkan Tuhan, berseru, berharap hanya pada Tuhan. Sementara itu, kita juga terus berusaha menjaga perilaku, sikap hidup kita untuk hidup taat pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita pun boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dan kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan dari Daud. Kiranya dalam persiarahan hidup kami pun terus memuji Engkau. Biarlah Engkau menjadi tempat sandaran kami sepenuhnya sepanjang hidup kami. Dan mampukan kami untuk menjaga diri kami, berusaha melakukan yang terbaik, yang berkenan padamu. Dan kami mau menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.